Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul fungsi kalimat dan fungsi dialog. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ina, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Seni Drama dan Teater. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rina Rusmawati. Yang kedua ada Andrian. Yang ketiga ada Carolina Buku. Di dalam dunia seni, bahasa memiliki kedudukan sangat istimewa. Mengapa seperti itu? Karena bahasa adalah bahan baku utama bagi pencipta karya sastra, karya drama, puisi, cerpen, novel, skenario film, serta teater. Berbeda dengan penggunaan bahasa dan ilmu pengetahuan yang biasa kita komunikasikan sehari-hari yang mengutamakan kejelasan informasi. Berbedanya dengan bahasa dalam seni adalah mengutamakan keindahan, daya ungkap, kekuatan emosi, dan makna yang tersirat. Di sini ada pengertian kalimat dalam konteks seni. Apa sih itu pengertian kalimat dalam konteks seni? Kalimat seni adalah rangkaian kata yang disusun secara estetis, secara cantik, secara rapi gitu kan, tersusun dan memiliki satuan makna yang berfungsi sebagai sarana penyampaian gagasan, perasaan, atau pengalaman batin pencipta karya. Kenapa harus secara estetis? Karena biar enak dilihatnya gitu. Sebagai kita penonton kan kalau misalkan melihat sesuatu yang enak dipandang karyanya kan jadi enak seperti itu. Dan berbeda dengan kalimat ilmiah yang harus objektif, yang tepat, lugas. Kalimat seni bersifat tuh subjektif, kiasan, penuh makna, indah dalam susunannya. Kalimat seni sering menggunakan bahasa yang majas, bahasa perumpamaan, dan irama bunyi agar mampu membangkitkan imajinasi dan perasaan pembaca atau penonton. Kalau misalkan kayak hanya terlalu baku, terus penonton juga cepat bosan kan, cepat boring dengan menontonnya gitu. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang bikin penonton itu semangat dan tertarik. Fungsi kalimat dalam seni sebagai unsur estetika dan atau keindahan itu berfungsi dan membedakan kalimat seni dengan kalimat yang biasa, di mana dalam seni itu berfungsi sebagai menciptakan keindahan bunyi yang berirama, di mana kalimat disusunnya itu memperhatikan persamaan bunyi, irama, dan ritme. Fungsi ini sangat jelas. Mengapa sangat jelas? Karena dalam puisi itu, pantun atau syair itu berbunyi yang sangat harmonis yang menciptakan keindahan saat diucap atau dibacakan oleh pembaca, seperti itu. Yang kedua itu membangun gaya bahasa dan citraan, di mana kalimat berfungsi untuk membentuk gayanya penulis atau seniman tersebut melalui susunan kalimat pencipta karya yang membangun citraan gambaran yang angan-angan seolah pembaca tuh bisa melihat dan mendengarkan, merasakan, merabakan apa yang ditulis oleh penulis atau seniman tersebut, seperti itu. Fungsi ini juga menjadikan karya seni itu terasa nyaman dan hidup. Kalau misalkan nggak dibikin nyaman sama hidup, penulis juga bingung kan nanti harus seperti apa untuk menjelaskan kepada pembacanya, seperti itu. Jadi harus bikin karya seni itu terasa nyaman dan hidup, seperti itu. Yang ketiga itu memberikan kesan tertentu, di mana kalimat yang pendek dan tegas memberikan kesan yang sangat kuat, kaku dan atau tegang. Sementara sebaliknya di kalimat yang panjang dan berliku memberikan kesan yang lembut, melankolis atau mendetail. Dalam susunan kalimat itu menjadi alat seni untuk mengatur suasana penikmat karya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak diatur dalam susunannya, nggak bakal memberikan susunan yang rapi kan. Jadi si penulis pun harus bikin susunan yang terapi dan memberikan kesan tertentu, dan pembaca juga bisa membaca dengan baik dan bisa mengikuti dengan perasaan apa yang dituliskan oleh penulis tersebut. Saya akan melanjutkan materi dari Kak Rina. Yang kedua yaitu jenis kalimat berdasarkan fungsi seninya.
Kalimat deskripsi berfungsi menggambarkan, melukiskan, atau memotretkan suatu keadaan, benda, tempat, atau suasana agar terlihat nyata. Ini adalah kalimat pelukis dalam seni tulis. Kemudian yang kedua ada kalimat naratif. Ini berfungsi menceritakan peristiwa atau rangkaian kejadian secara berurutan, menggerakkan jalan cerita dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada kalimat ekspresif, berfungsi menonjolkan perasaan, emosi, dan sikap penulis atau tokoh, penuh dengan kiasan dan ungkapan perasaan. Yang keempat ada kalimat persuasif, berfungsi mempengaruhi perasaan atau pikiran pembaca, seringkali berisi pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tetapi bertujuan mempertegas makna seni. Kemudian ada pengertian dialog dalam seni. Dialog dalam konteks seni adalah percakapan timbal balik antar tokoh dalam karya sastra, drama, teater, atau film. Dialog bukan sekedar percakapan biasa, melainkan alat seni yang dirancang khusus untuk membangun karakter, cerita, dan makna. Dalam seni pertunjukan, dialog adalah unsur verbal yang paling utama dan menjadi penggerak seluruh karya. Adapun fungsi utama dialog dalam karya seni, yang pertama, fungsi pembangunan karakter dan penokohan. Kemudian yang kedua, fungsi penggerak cerita dan alur. Kemudian yang ketiga, fungsi pencipta konflik dan ketegangan. Yang keempat, ada fungsi pencipta suasana dan atmosfer seni. Yang kelima, fungsi penyampai pesan dan nilai estetika. Oke, slide selanjutnya akan diteruskan oleh Kak Andrian. Baik, di sini saya akan melanjutkan fungsi khusus dialog dalam pertunjukan seni. Nah, fungsi khusus dialog itu ada 3. Yang pertama itu membantu akting, yaitu dialog menjadi panduan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara aktor. Nah, yang kedua itu ada menghidupkan panggung. Jadi, dialog mengubah ruang kosong menjadi ruang kehidupan tempat manusia berinteraksi dan bernapas. Yang ketiga itu ada membangun keaslian, yaitu percakapan yang wajar dan natural, membuat karya seni terasa nyata dan menyentuh kemanusiaan. Nah, adapun fungsinya itu dialog mengandalkan perasaan penonton melalui konflik antara tokoh, menciptakan ketegangan emosional dan empati. Selain itu, dialog menggambarkan suasana, setting, tempo, dan irama pertunjukan. Kesimpulannya, yaitu fungsi kalimat berperan sebagai unsur estetika yang membangun keindahan bunyi, irama, dan gaya bahasa. Fungsi membangun citra dan imajinasi serta menjadi utama untuk mengimplementasikan perasaan, gagasan, dan makna mendalam cipta karya seni. Nah, yang itu fungsi dialog merupakan nyawa dari karya seni naratif dan pertunjukan dialog, berfungsi membangun watak tokoh, menggerakkan alur cerita, menciptakan konflik dan tegangan, membangun suasana atau atmosfer karya serta menyampaikan pesan dan nilai-nilai seni kepada penikmat karya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.